Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kandang Film, channel rekomendasi film-film terbaik. Apa kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian berada dalam keadaan yang sehat, rezeki yang melimpah, dan tentu saja kehidupan yang menyenangkan. Oke, kali ini aku akan merekomendasikan salah satu film terbaik yang pernah aku lihat, dan judulnya adalah Drishyam. Film ini rilis tahun 2013 di India dan filmnya sangat-sangat bagus. Jadi supaya kalian gak penasaran, kita langsung saja lihat cuplikannya. Ya, film ini bercerita mengenai sebuah keluarga yang tinggal di salah satu kota di India. Kepala keluarganya itu bernama Josh Juti. Dia laki-laki yang background pendidikannya hanya lulus kelas 4 SD. Tetapi dia karena tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akhirnya berhasil membangun bisnis TV kabel yang sangat sukses di wilayah tersebut. Sedangkan istrinya Rani itu ibu rumah tangga biasa yang melakukan rutinitas seperti halnya ibu yang lain. Dia memasak, dia mencuci, menyiapkan bekal dan sebagainya. Mereka memiliki 2 orang anak. Yang pertama itu adalah Anju dan yang kedua adalah Anu. Keluarga mereka ya keluarga seperti keluarga harmonis pada umumnya. Mereka makan bersama, bersenda gurau, saling beradu argumen, kadang juga nonton film sama-sama, terus ke mall juga bareng-bareng. Jadi nggak ada yang mencurigakan dari orang keluarga ini. Hingga suatu ketika Giorgio di ചേട്ടാ ФСБ нужна поддержка в какой-то морской скорости. രഘുവേ, നമ്മുടെ പതിവ് ദാ ഇപ്പം കൊണ്ടുവരാം. നമ്മുടെ പോലീസ് ഏമാന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പോയോ? ആ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് പോയി. ഉം. പിന്നെ നമ്മുടെ പുലി വരാനുണ്ട്. സഹദേവനോ? ആ കാരണം കാത്തിരിക്കുക അവര്. ആരാ ഇവര്? എന്താ കാര്യം? പിന്നെ ജോർജ് കുട്ടിയെ മഹാ കഷ്ടാവല സ്ഥിതി. നമ്മളെ കുടിയാമലയിലുള്ളതാ. ഓൽക്ക് ഒറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ. ഓൻ ഏതോ ഫിനാൻസ് കമ്പനി വട്ടിപ്പലിശയ്ക്ക് കടം വാങ്ങി കൃഷി ആവശ്യത്തിന് മാസങ്ങളോളം പലിശ കൃത്യം. മുൻവശത്തെ വാതിലിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് വല്ല കള്ളന്മാര് കയറത്തില്ലേ? പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കള്ളന്മാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാ. നിന്നെപ്പോലുള്ള മണക്കൂസുകള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്കറിയാം. കുളിമുറി പോയി നോക്ക്. നീ കൂടെ കുളിക്കാൻ വരുന്നു? പോ. അനു എവിടെ? ആ കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ നിപ്പുണ്ട്. എന്തൊരു ഒരുക്കോ ഇത്. അനുമോളെ മിസ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരുക്കം കഴിഞ്ഞില്ലേ? അവളുടെ ഒരു സുഹിപ്പേര്. എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? നീയോ ചെയ്യൂലേ? ഇങ്ങനൊരു വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യൻ. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. ഇടി എല്ല് മുറിയെ പണിതാ പല്ല് മുറിയെ തിന്നാം. എനിക്ക് കുറെ സമയം ഓട്. ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവാം. ചിലരുന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാലും കൂട്ടേക്കില്ല. നിനക്കെന്താണ് ഇത്ര വലിയ ചൊറിച്ചില്? അതെ, ഈയിടെയായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചോദിച്ചില്ല. ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. എന്നാ വാടാ, ഞാൻ പിന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ, കാശ് എന്ന സഹദേവൻ എന്ത് പണിയും ചെയ്യും. മാറും ജോർജ് കുട്ടി. ഒരു നിന്നെ എന്റെ കൈക്കണയും കിട്ടും. അന്ന് ഞാൻ എടുത്തോളാം. ഓ. പ്രശ്നമാക്കല്ലേ.
datanglah seorang biang kerok bernama Farun. Farun ini memiliki ibu yang seorang komisaris polisi dan ayah seorang politikus di India. Farun ini teman dari Anju. Cuma sayangnya Farun memiliki kebiasaan merekam wanita ketika sedang di kamar mandi, dan salah satu korbannya itu adalah Anju. Suatu ketika Farun mendatangi Anju dan menyampaikan bahwa dia memiliki rekaman ketika Anju sedang di kamar mandi. Nah, supaya rekaman itu tidak tersebar ke internet, Farun meminta sesuatu kepada Anju, dan ya kalian tahulah arahnya kemana ya. Nah, malam harinya ketika Farun tidak melakukan kejahatan itu, sang ibu Rani ternyata memergoki Farun. അഞ്ജുവിന്റെ വീട് ഇവിടെയാണ്, തന്നെ കാണാൻ വന്നതാ. പേടിക്കണ്ട, ഇത് ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരും കണ്ടിട്ട് അതുപോരെ. പക്ഷേ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പക്ഷേ നീ എന്നെ ചതിച്ചു, അതിന് നീ അനുഭവിക്കും. Mengetahui niat jahat Farun dan sesuatu yang memeras Anju, sang ibu kemudian memohon kepada Farun untuk melepaskan anaknya dan tidak mengganggu anaknya. Bahkan Rani memohon bersujud kepada Farun supaya tidak menghancurkan masa depan dari Anju. Nah, melihat hal ini, Farun kemudian berkata bahwa dia berjanji tidak akan menyebarkan video ini asalkan sang ibu menggantikan posisi dari Anju. Bebal banget anak ini. ഞങ്ങള് പാവങ്ങളാ. ഞങ്ങള് മോനോട് ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് നിനക്കുമില്ല, അമ്മയും പെങ്ങളും. എന്റെ നശിപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, നിങ്ങൾ തന്നെയാ. ഇത് കണ്ടോ? ചതിക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം മോളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തകർക്കരുത്, ദ്രോഹിക്കരുത്. അവളൊരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിങ്ങനെ. ഞാനായിട്ട് അഞ്ജുവിന്റെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങിയാലും മതി. Dalam kondisi seperti itu, Anju bingung dia mau ngapain. Dia ingin bantu ibunya, tapi dia bingung apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia melihat HP yang dibawa oleh Farun dan dia memutuskan untuk menghancurkan HP tersebut. Dicari oleh dia di sekitarnya dan dia menemukan pipa besi. Nah, pipa besi tersebut kemudian diayunkan ke arah HP yang pada saat itu dipegang oleh Farun di atas bahunya. Ketika pipa besi tersebut diayunkan, sayang sekali tangan Farun justru turun. Dan yang terjadi selanjutnya, pipa mengenai kepala dari Farun. Tanpa disadari, Farun justru mengalami pendarahan di kepalanya dan akhirnya tewas. Melihat Farun tewas, Rani dan juga Anju panik lalu membungkus mayat Farun dengan karung goni dan dikuburkan di belakang rumah mereka. അയ്യോ, അമ്മേ, അമ്മേ,
kejadian, Jorjuti sedang tidak ada di rumah. Dan keesokan harinya, ketika dia sampai di rumah, dia mendapati sang istri dan kedua anaknya sedang menangis. Lalu Jorjuti bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Kemudian sang istri menjelaskan bahwa tadi malam telah terjadi kecelakaan yang tidak disengaja yang menyebabkan nyawa dari Farun melayang. Mayat Farun kemudian dikubur di belakang rumah mereka. Selanjutnya, Jorjuti melihat ke belakang, ternyata lubang yang sebelumnya dia bikin sudah tertutup rapat. ആര് ഈ ചെളിയൊക്കെ ചവിട്ടി കയറ്റിയത്? റാണി, റാണി, ഏ? എന്ത് പറ്റി? കാര്യം പറയണേ. Karena didorong rasa bersalah, tidak bisa melindungi keluarganya, dan juga bercampur dengan rasa amarah karena keluarganya diganggu oleh Farun, Jorjuti akhirnya memutuskan untuk melindungi keluarganya dari kemungkinan proses hukum yang akan terjadi ke depan. Tetapi Jorjuti sadar bahwa ke depan yang akan dia hadapi itu tidak sembarangan. Dia akan berhadapan dengan ibu dari Farun yang seorang komisaris polisi. Kemudian ayah Farun, seorang politikus. Dan yang terakhir adalah sistem hukum itu sendiri. Nah, bagaimana cara dia menghilangkan barang bukti, bagaimana cara dia membangun alibi, bagaimana cara dia membuat skenario apabila sewaktu-waktu anggota keluarganya dipanggil oleh polisi. Itu sangat luar biasa, dan aku sendiri juga nggak nyangka bahwa Jorjuti yang di awal kita anggap sebagai orang biasa yang SD aja nggak tamat, tetapi dia terdorong oleh rasa tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Dia benar-benar mampu mensiasati hal itu supaya keluarganya tidak terjerat hukum. Nah, satu poin yang menurutku sangat menonjol dan paling kuat ya dari kemampuan Jorjuti itu adalah set up plan B. Dia bisa membuat plan cadangan kalau ternyata plan A itu tidak berjalan dengan baik. Nah, disinilah film itu sangat bagus. Recommended. Bagiku, rumah produksi yang besar itu biasanya satu, memiliki budgeting yang besar juga. Kedua, punya pengalaman yang jauh lebih lama. Ketiga, punya teknologi yang jauh lebih baik. Keempat, tentunya punya standar juga yang lebih baik. Tetapi tidak semua film yang mereka produksi itu selalu memberikan nilai terbaik. Ada yang 6, bahkan ada juga yang 5 gitu. Nah, di lain sisi, rumah produksi yang kecil pun juga mampu menghadirkan film-film terbaik. Di India, aku nggak terlalu tahu banyak tentang rumah produksi, tetapi 2 teratas yang selalu aku ikutin dan aku ketahui. Yang pertama adalah Yash Raj Film, didirikan oleh Yash Chopra, dan bagi kalian yang tidak tahu beliau, searching saja. Bagiku dia adalah dedengkot dan wah, udah film banget gitu kan. Nah, film-film yang dihasilkan oleh Yash Raj Film itu diantaranya adalah Dil To Pagal Hai, Mohabbatein, dan Dog. Nah, yang satu lagi rumah produksinya adalah Dharma Production, didirikan oleh Yash Johar. Nah, aku nggak tahu 2 orang ini nama depannya sama, Yash. Apakah mereka saudara? Kalau kalian tahu silahkan komen. Nah, film-film yang dihasilkan oleh Dharma Production diantaranya adalah 1. Kuch Kuch Hota Hai,
terus juga ada Kabiguchi Kabigam dan Kalhonaho. Ya, itu. Nah, untuk rumah produksi dari Trisiem sendiri, aku kurang familiar ya. Apakah mungkin aku kurang referensi tentang rumah produksi ini, atau mungkin mereka berada di tingkat lokal, aku nggak tahu. Tetapi yang jelas mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan kalau ternyata mereka tidak sebesar rumah produksi yang dua tadi, ya seperti aku bilang di depan, bahwa rumah produksi yang kecil sekalipun juga tetap mampu menghadirkan film-film yang luar biasa. Begitu. Kalau kalian tahu lebih banyak tentang rumah produksi yang membuat The Siam ini, tolong aku dikabari ya. Oke. Oke, selanjutnya kita coba bahas mengenai aktor dan artis dalam film The Siam ini. Tapi mohon maaf, aku cuma ngambil satu aja karena durasinya nanti terlalu panjang dan aku khawatir kalian jenuh gitu kan. Nah, satu aktor yang aku pilih ini adalah aktor utamanya, yaitu Mahon Lal yang memerankan George Juti. Ya. Dia ini artis yang sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia film, mungkin sejak tahun 80 atau 70. Nah, udah begitu banyak film yang dia kreasi, baik sebagai aktor utama, pemain peran pembantu, songwriter, atau produser juga, bahkan penyanyi dari film itu sendiri. Nah, aku terakhir melihat film dia itu yang Makatar, kalau nggak salah itu terkait dengan bajak laut apa ya, dan itu juga bagus. Nah, info terkini aku baru tahu kalau ternyata film yang Makatar itu sempat masuk nominasi Oscar gitu. Nah, kita sebagai pencinta film sama-sama tahu lah ya, kalau ada insan yang tercatut untuk masuk ke Oscar itu udah sesuatu banget, dan itu menunjukkan seberapa besar kualitas dari Mahon Lal. Ya, untuk acting sendiri, pertama untuk karakter utamanya, tokoh utamanya yaitu George Juti, dapat banget. Dia Mahon Lal bisa memerankan sosok ayah dan juga suami dengan sangat baik gitu. Terlebih ketika dia begitu gigih melindungi keluarganya. Nah, untuk istrinya Rani juga bagus, dan ya khas India ya. Kalau menurutku tuh kalau India kan cantik-cantik, maksudnya matanya agak besar gitu, dan wah bagus banget, idaman banget gitu. Nah, terus untuk anak-anaknya ya standar lah ya, mereka masih standar. Terus untuk peran antagonisnya yang diperankan oleh ibu dari Farun, yaitu komisaris polisinya, itu juga bagus. Dia mengimbangi sekali si tokoh utamanya. Jadi dapat banget antara U dan S itu dapat. Kan antara yin yang itu dapat banget gitu. Nah, cuman ada satu, ya nggak cuman sih, ini cuma pendapat pribadi aku, bahwa ada satu karakter yang gemes gitu. Aku gemes gitu. Orang Jawa bilang tuh pengen ngeplak. Nah, itu si polisi yang punya dendam pribadi itu loh dengan George Juti. Nah, itu gemes aja itu. ya gitu sekilas ya. Tapi secara umum para tokoh yang ada di film ini itu luar biasa dan mengambil peran sangat baik gitu. Dan khususnya si George Juti, apalagi buat kalian yang sudah punya anak, pesan yang dia sampaikan aku dapat banget gitu. Dan aku juga udah punya anak perempuan, jadi wah dapat banget, actingnya dapat banget. Bagiku menonton film itu nggak cuma sekedar memuaskan hasrat menonton saja ya, tapi juga banyak hal yang bisa kita gali, banyak wawasan yang bisa kita tambahkan ke dalam diri kita kan. Nah, salah satu yang menarik dari film ini, yang pertama adalah filmnya bersetting di daerah
Malayalam ya, dan bahasanya itu ternyata tidak India, dia lebih ke Malayalam, dan aku baru tahu kalau ternyata di sana juga banyak bahasa seperti halnya di Indonesia gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tulisannya pun juga berbeda dengan tulisan India secara umum gitu. Nah, yang ketiga, di sana settingannya tuh filmnya apa ya? Banyak pakai sarung itu loh. Dan aku unik aja, dan mungkin itu adat mereka ya, atau mungkin nilai keagamaan mereka, aku juga nggak tahu ya. Jadi itu unik aja gitu. Si George Juti, kemudian penjual kedainya juga, terus yang ngobrol di pinggir jalan itu semuanya pakai sarung. Aku nggak tahu itu sarung apa celana sarung ya, aku nggak tahu ya. Aku juga nggak mencari tahu lebih banyak tentang hal itu. Nah, kalau kalian tahu lebih banyak, aku tolong dong dikasih tahu, komen ya. Tuh. Cuma sayangnya polisi nggak pakai sarung. Kalau polisinya pakai sarung, wah ngakak asli. Tuh. Kemudian fakta lainnya, di film itu nama-nama yang muncul ini kayak lebih Kristiani ya, dan setahu aku kan India itu dominannya Hindu. Nah, di film ini lebih dominan Kristiani, kayak Kevin, kayak Jose, terus kayak George, kemudian ada ya hampir kebanyakan lah. Nah, aku penasaran apakah memang di daerah Malayalam itu dominasinya bukan Hindu gitu kan. Nah, aku penasaran gitu, dan ini benar-benar nambah wawasan aku. Nah, sampai detik ini aku belum mencari tahu sih. Jadi kalau kalian tahu ya tolong dong aku diinformasikan ya, bisik-bisik lah di komen itu ya kan. Kita saling tambah wawasan gitu. Tuh. Kemudian fakta menarik lainnya, dan ini benar-benar membuat aku semakin kagum ya dengan film ini, bahwa ternyata film yang aku tonton itu adalah versi originalnya yang produksi tahun 2013. Nah, selanjutnya setelah tahun itu banyak sekali remake yang dilakukan terhadap film ini gitu. Ada versi Hindinya yang diperankan oleh Ajay Devgan itu, kemudian juga ada versi Kanada, bukan Kanada loh ya, tapi Kanada gitu. Itu berbahasa Kanada juga gitu. Terus ada versi yang Telugunya juga, terus ada versi yang Tamil atau apa, terus ada versi dari Sri Lanka juga. Intinya di remake ke dalam 5 bahasa yang ada di India sana, dan itu wah luar biasa gitu. Nah, uniknya aku melihat semua film itu dari versi mereka gitu. Dari versi Indianya itu maksudnya yang ada di negara India itu sendiri. Nah, ada satu lagi remake film ini yang dilakukan oleh Cina gitu, dan menurutku ya remake itu kan ada 2 kemungkinan ya, satu downgrade, yang kedua adalah upgrade gitu. Dia semakin memperburuk atau justru meningkatkan kualitas film aslinya gitu. Nah, bagiku yang versi Cina itu dia upgrade ya, upgrade. Dan nanti kita akan bahas di video tersendiri ya tentang versi dari Cinanya. Nah, untuk yang versi India sendiri ada 5 bahasa, dan aku nonton semua. Terus ya, satu film itu kan sekitar 2,5 jam gitu, dan kalau aku melihat semuanya berarti aku perlu 5 hari tiap malam nonton satu film dengan alur cerita yang sama tapi dengan peran yang dengan tokoh yang berbeda. Jadi wah, aku tahu banget gitu ya, buat bikin konten inilah aku melihat semuanya gitu. Jadi kalau kalian bisa mengerti ya tolong dong subscribe gitu kan. Ini kita akan membahas mengenai penilaian atau scoring yang diberikan oleh situs ternama yang selama ini sudah menjadi tolak ukur bagi para pecinta film untuk mengetahui seberapa bagus sebuah film. Ya, kita akan melihat scoring dari IMDb
Untuk film Drishyam yang 2013 ini mereka memberikan scoring 8,3, dan bagiku setiap film yang di atas 8 itu udah luar biasa lah. Nah, kemudian untuk Rotten Tomatoes aku tidak menemukan scoring original yang tahun 2013, tetapi aku melihat untuk film keduanya itu Rotten Tomatoes memberikan ulasan yang sangat baik dan skornya itu 8,8 kalau nggak salah ya. Nanti aku tampilkan di sini. Nah itu kan udah luar biasa sekali itu bagiku udah luar biasa. Nah aku sendiri memberi penilaian terhadap Drishyam ini dari berbagai aspek. Aku memberikan angka 8,6 dan ya bagiku filmnya bagus sih. Nah, dari berbagai penilaian itu aku sarankan ke kalian untuk melihat filmnya secara utuh. Silahkan kalian mau nyari di mana saja, tapi saranku tetap gunakan jalur yang berbayar karena kualitas lebih baik, dan di satu sisi kalian juga tetap memberikan kayak kita menghargai mereka gitu loh, menghargai kerja keras mereka. Itu saranku sih. Oke, segini dulu untuk film Drishyam. Kita nanti akan lanjut ke film-film yang lain, mungkin dalam waktu dekat film yang keduanya. Dari aku, terima kasih banyak kalian sudah hadir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.